Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung Pilihan hari ini. Allahu Akbar, ya Allah, Allahu Akbar. Allah Akbar, berita. Seorang wanita dan bayinya tewas setelah motor yang ditumpanginya terlindas truk di Jalan Lintas Sumatera, Lampung Tengah. Seorang ibu rumah tangga di Pesawaran ditangkap polisi karena membuka lowongan kerja palsu. Puluhan pencari kerja tertipu. Warga Tanggamus menggelar tradisi Blangiran atau mandi keramas bersama untuk menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Seorang ibu rumah tangga ditangkap polisi Pringsewu, Kota Pringsewu karena membuka lowongan kerja palsu. Tersangka bernama Vernia Jurnia Anggraini, warga Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Korban berjumlah 44 orang. Tersangka menjanjikan para korban pekerjaan sebagai karyawan SPBU. Tersangka meminta berkas lamaran kerja dan uang hingga 4 juta rupiah per orang. Tersangka menipu korban bahwa uang itu sebagai biaya administrasi dan menyogok pengawas SPBU. Ya saya ngelewat POM, terus punya ide untuk karyawan SPBU itu. Terus? Ya mencari orang kerja buat orang kerja. Itu cara komunikasi dengan korban-korban itu seperti apa awalnya? Ya lewat WA. Terus? Dia nanya ada pekerjaan, ada lowongan kerja Mbak, katanya gitu. Terus kataku ya ada SPBU. Bagian apa Mbak? Bagian ada yang ngecor, ada yang operator, ada yang satpam. Penipuan ini terungkap setelah beberapa korban melapor polisi. Para pelapor yang sudah membayar uang jutaan rupiah rupanya tidak kunjung diterima bekerja di SPBU seperti yang dijanjikan tersangka. Menawarkan pekerjaan. Hasil dari penipuan itu kita total berjumlah 190 juta. Dan uang yang diterima oleh terduga pelaku sebagai saudari NA ini digunakan untuk keperluan hari-hari dan membayar hutang. Uang hasil menipu tersangka telah habis dipakai untuk biaya persalinan dan foya-foya. Polisi menyita barang bukti berkas lamaran kerja pelapor dan bukti transfer uang dari korban ke rekening tersangka. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Sekarang umurnya 32 tahunan ya? Perampok Bank Arta Kedaton Makmur di Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung rupanya orang kaya. Tersangka bernama Heri Gunawan, 42 tahun, tinggal di rumah mewah di Jalan Pulau Seram, Kelurahan Jagabaya 2, Wai Halim, Bandar Lampung. Heri adalah putra dari pengusaha toko bangunan. Tak banyak yang mengetahui sosok Heri. Menurut warga, sehari-hari keluarga Heri jarang berinteraksi dengan tetangga. Ada sih ya dari media lain. Sudah lihat apa gitu, ini orang mana kasihan apa gitu, pokoknya kaget lah ya. Tapi lebih kaget lagi pas diberitakan kalau dia itu anak Pak Picis gitu. Ya. Dia orangnya tertutup sih, ya rumahnya tinggi gitu, terus kita nggak pernah tahu gitu kalau dia itu ada di sini gitu, orang sini. Makanya bapak juga nggak kenal kalau dia itu memang orang sini karena nggak kenal. Heri Gunawan ditangkap oleh pegawai bank usai menembak 2 satpam dan seorang pegawai. Hasil penyelidikan polisi, perampok Bank Arta Kedaton Makmur berjumlah 3 orang dan 2 orang kini masih buron. Hasil penyidikan kita menemukan bahwa pelaku perencana adalah tersangka saat ini dan pelaku eksekusi merupakan tersangka saat ini. 2 orang ini berperan mengawasi dan menjemput jika barang itu sudah selesai, sudah didapatkan. Atau
tindak pidana curasi itu sudah berhasil. Nah, sementara tim TK 308 Persisi yang di backup oleh Polda Lampung, kita sudah mengantongi 2 orang ini, kita lagi buru. Nah, nanti perkembangannya akan kita sampaikan kembali. 3 korban yang ditembak Heri Gunawan adalah Kismanto, Tito Alexander, dan Hance Candara. Ketiganya pada Senin siang telah pulang dari rumah sakit. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Kebakaran kios BBM yang menewaskan 3 orang di lahan Pekor Wai Halim menyita perhatian Wali Kota Bandar Lampung. Senin siang, Wali Kota akan mengevaluasi lagi perizinan bangunan di sekitar lokasi kebakaran sebab lahan itu seharusnya dilarang didirikan bangunan. Kios yang terbakar adalah satu dari puluhan bangunan liar. Wali Kota akan mencari tahu pemberi izin mendirikan bangunan secara ilegal itu. Wali Kota mengklaim telah memberikan bantuan kepada keluarga korban kebakaran. Mereka juga sudah ditawarkan pindah ke Rusunawa milik Pemkot Bandar Lampung. Dan juga yang kena kebakaran itu, karena mereka lagi pada pulang kampung semua. Mereka mungkin itu kan memang di situ kan nggak boleh ada bangunan ya, nggak ada bangunan. Sementara mungkin mereka nanti kita tempatkan di perumahan kita di Rusunawa. Kebakaran kios BBM milik Tuah di Jalan Sultan Agung, Pekor Wai Halim, Bandar Lampung itu terjadi pada Sabtu malam lalu. Istri dan seorang anaknya tewas terbakar. Satu lagi korban adalah balita anak tetangga kios. Kebakaran kios terjadi saat Tuah mewadahi BBM ke dalam botol sambil merokok. Api kemudian menyambar BBM dan menjalar ke rumah hingga menewaskan 3 orang di dalamnya yang sedang tidur. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Dan Pak Basri silakan ke depan kita. Mantan Rektor Universitas Islam Negeri atau UIN Raden Intan Lampung yang juga mantan Ketua PWNU Lampung M. Bukri mengaku menyetor 300 juta rupiah kepada orang kepercayaan terdakwa Karomani bernama Mu'alimin pada 2021 lalu. Mukri berdalih uang itu sumbangan pembangunan gedung Lampung Nahdliyin Center atau LNC dan tidak ada kaitannya dengan titip menitip mahasiswa baru di Undila. Fakta itu terungkap saat Mukri jadi saksi dalam sidang kasus suap penerimaan mahasiswa baru di Universitas Lampung atau Undila di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung. Mukri dihadirkan karena namanya ada dalam daftar dugaan suap kepada terdakwa Karomani, M. Basri, dan Heriandi. Pada tahun 2021, apakah Bapak ada menerima titipan mahasiswa untuk disampaikan kepada terdakwa Karomani? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Baik, selanjutnya, apakah tahun 2021 Bapak ada memberikan dana infak ke Pak Karomani? Bukan infak kepada Pak Karomani. Ke Pak Karomani tidak. Ya. Tapi ketika itu Baik. ada pembangunan Gedung LNC. gedung MTC. Lampung Nahdliyin Center. Oh, LNC ya. Ya. Suap penerimaan mahasiswa baru Unila itu menyeret mantan Rektor Unila Karomani, mantan Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Heriandi, dan mantan Ketua Senat Unila Muhammad Basri. Ketiganya sebagai pengendali penerimaan mahasiswa baru dari jalur mandiri. Para terdakwa memasang tarif puluhan juta rupiah hingga 300 juta rupiah per orang. Selain untuk pribadi, uang suap itu juga untuk membiayai pembangunan gedung Lampung Nahdliyin Center. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.